baca sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Sementara masih belum, masih ada 15 orang. Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Nah, malam ini masuk ke pertemuan ke-9 setelah UTS. Nah, jadi UTS-nya untuk kelas A11, AI1 maaf, itu tadi paling lambat jam 17.30 untuk upload terakhir. Untuk kelas AI2 ini nanti jam 8. Nah, untuk kelas AI2 masih ada waktu, segera upload. Nanti kalau misalkan tidak, ikutnya nanti ke UTS susulan. Untuk malam hari ini masuk ke pertemuan ke-9 setelah UTS. Nah, kita akan membahas bagaimana cara membuat RPA, Robot Process Automation. Untuk malam hari ini, kita membuat RPA dari Notepad otomasi. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian baca, pahami, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, ini bobot penilaian untuk mata kuliah Project Automation. Kemudian juga untuk kontrak perkuliahannya. Nah, untuk sementara saya belum punya narasumbernya. Nanti kalau misalkan di kelas kalian sudah ada narasumbernya, kalian sudah punya, tolong informasikan ke saya ya. Mudah-mudahan bisa kita buat seminar. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS. Dan nanti UASnya buat demo implementasi proyek otomasi sistemnya per kelompok. Oke, untuk tugas sendiri-sendiri, untuk UTS dan UAS itu kelompok. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau clear, tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Nah, jadi malam hari ini kita akan membuat RPA dengan menggunakan tool yaitu UiPath Studio. Toolnya kalau udah kalian install dan kalian coba jalankan, bentar ada yang masuk. Oke, saya izinkan, saya lanjutkan. Nah, toolnya itu seperti ini. Ini saya X, tutorialnya saya tutup. Nah, ini kalau sudah diinstal tampilannya seperti ini. Dilihat paling atas, ini versi yang community. Ini versi yang gratis. Oke. Kemudian ada new project, ada proses, library, test automation, template, dan juga new prompt template untuk yang lainnya. Nah, kita buat RPA mulai dari proses, diklik. Nah, nanti ada muncul new blank process. Yang kalian perlu diisi ini yang ada tanda bintangnya. Contohnya ini yang name, dan juga ada yang location. Oke. Nah, kalau location nggak muncul, diklik yang bagian show advanced option. Nah, nanti ada locationnya. Nah, ini untuk name-nya saya ganti contohnya Notepad Automation. Kemudian untuk yang blank process, terserah mau diganti, mau dirubah, mau dihapus, ataupun tidak diapa-apakan juga nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya location. Nah, ini default ketika kalian menginstal, nanti locationnya akan dibuatkan di username kalian. Nah, contohnya saya seperti ini. Ini juga bisa kita ganti. Nah, contohnya saya ganti. Saya diklik yang ada tanda foldernya. Ini saya arahkan supaya nggak lupa nanti tugasnya taruh di mana. Saya taruh di C. Kemudian saya buat new folder. Nah, namanya Notepad spasi otomasi. Enter. Oke. Nah, kemudian di select folder. Nah, maka lokasinya akan berubah sesuai yang kita set ya. Nah, ini jangan lupa nanti bahwa proyeknya disimpan di sini. Karena nanti di akhir akan ada tugas untuk mengumpulkan proyek ke e-kampus. Nah, kalau kita cek, ini di foldernya klik kanan, Explorer, di C,
Ini masih kosongan notepad otomasinya. Nah, ada satu masih kosongan di sini ya. Nah, ini selanjutnya kita pilih compatibility. Ada yang Windows, ada yang cross platform. Nah, karena saya jalannya di Windows, saya pilih Windows. Nah, ini kalau mau jalannya nanti di Linux atau di Macintosh. Nah, ini pilih cross platform. Kemudian untuk language, defaultnya itu VB, Visual Basic. Bisa diganti C# ataupun VB. Nah, saya rubah. Karena nanti ketika kita membuat RPA, pure 100% kita tidak mengcoding. Jadi, nanti yang kita buat berupa diagramnya saja. Nah, kalau kita selesai, kita klik. Nah, nanti akan dibuatkan workspace areanya, template-nya, function, prosedur, dan fiturnya nanti lagi disiapkan. Nah, sementara ada yang masuk. Bentar, saya izinkan. Oke, ini udah selesai. Nah, di sini saya X buat tutorialnya, skip. Yes. Nah, ini lagi dibuatkan, areanya selesai. Nah, ini ada sebelah kiri install package. Misalkan perlu menginstal fitur AI dari Copilot, dari Gemini, dari ChatGPT ataupun eh, yang lainnya. Nah, yang saya perinstall seperti itu. Kemudian nanti kita akan bermain di sini, di Explorer-nya. Nah, ini default ketika kita membuat project baru. Nanti akan dibuatkan di main.sml. Nah, di main sequence disinilah nanti akan kita jalankan robot yang kita buat. Nah, kalau kita udah buat di sini, yang tadinya di folder masih kosong, ini udah terisi nih. Tuh, udah ada. Kalau kita double klik, banyak filenya ya. Nah, seperti itu. Kemudian, saya balikin lagi. Kemudian, nah di sini kita akan mulai buat project untuk malam hari ini buat RPA di Notepad otomasi. Nah, Notepad otomasi itu seperti apa? Seperti layaknya kita akan bermain Notepad. Pertama, yaitu kita klik Notepad-nya, kemudian nanti akan terbuka ya kan? Kemudian kita bisa mengetikkan kata-katanya, ya kan? Kemudian kita bisa merubah dengan edit, fontnya, replace, dan mengklik view, zoom, word, dan juga file. Nah, salah satunya nanti kita pilih save as atau save all dengan menggunakan shortcut. Nah, ini dari keyboardnya. Ini kalau kita klik save, nanti akan muncul menu. Wah, muncul seperti ini, menu save as. Nah, di sini biasanya orang akan menuliskan nama filenya. Pertama itu memilih folder yang mana ya kan? Nah, kemudian menuliskan nama filenya ya kan? Kemudian baru dipilih save-nya. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba buat seperti itu, namun yang mengerjakan nanti robot seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Ini saya tutup. Nah, di sini di main sequence, sebentar, suara saya jelas tidak? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Oke. Oke, sip, saya lanjutkan. Nah, di main sequence ada namanya plus di sini diklik, ya kan? Nah, nanti akan muncul function prosedur yang ada default ya, yang ada di install UiPath Studio. Nah, di sini kita ketikkan use aplikasi. Use app. Nah, di sini bisa kita gunakan use application or browser. Nah, malam besok minggu depan kita nyoba browser. Browsernya biasa saya menggunakan yaitu Chrome seperti ini ya. Ini Chrome. Nah, hari ini kita nyoba menggunakan aplikasi Notepad. Nah, ini double klik. Nah, ini lagi disiapkan diagramnya. Jadi kita bikin program RPA tanpa mengcoding. Kalau kalian pernah buat activity diagram, nah itu mirip seperti itu. Oke. Nah, nanti akan dibuatkan blok diagram
use application. Nah, use application-nya akan kita set nanti untuk membuka aplikasi apa. Nah, salah satunya kita arahkan untuk membuka Notepad seperti itu. Nah, ini sedikit lama, sabar, kita tunggu karena dia akan menyiapkan fitur untuk robot proses otomasinya menjalankan fitur apa. Jadi untuk default ini dia bisa menjalankan semua aplikasi yang terinstall di laptop saat itu juga. Nah, salah satu di tempat saya banyak yang terinstall, jadi mungkin butuh waktu. Tapi kalau sekarang sedikit yang terinstall, cepat. Nah, ini sudah ada nih, sudah jadi nih. Namanya use application. Oke, kemudian, nah ini nanti akan kita klik, kita arahkan ke notepad-nya. Notepad-nya mana? Nah, notepad-nya kita buka dulu, klik notepad-nya. Nah, notepad udah kebuka, baru kita klik lagi arah sini, kita klik indicate target on screen. Nah, baru nanti akan muncul selection helper-nya. Nah, ditunggu. Nah, ini selection helper-nya muncul. Kemudian kita pilih. Nah, ini apa? Select application, diklik untuk menandakan aplikasi ini nanti yang akan kita remote atau kita jalankan buat robotnya. Kita klik. Nah, nanti akan dibuatkan alamat padnya. Oke, kalau sudah confirm. Nah, akan balik lagi di sini nanti akan dia siapkan. Oh ya, aplikasinya Notepad, ini padnya nih. Nah, sekarang kita tes nih. Nah, tadi mana yang ininya saya tutup nih. Ini saya tutup, ya kan? Kemudian saya tes untuk memastikan si robot ini bisa nggak untuk menjalankan running si Notepad-nya. Nah, ini ada namanya open, ada juga yang close. Nah, saya setting yang close never untuk memastikan dia bisa membuka tanpa harus dia menutup kembali setelah selesai menjalankannya. Nah, biasanya default CRPA ini kalau sudah selesai menjalankan itu ditutup aplikasinya. Nah, ini saya buat dulu never untuk mentesting. Oke, kalau udah saya save. Kemudian ini saya kecilin supaya kelihatan ya notepad ini jalan. Kalau jalan kan seperti ini nih tuh. Ada notepadnya. Ini saya tutup. Nah, sekarang saya jalankan. Kemudian ada tombol segitiga apa jalan ini atau klik debug. Nah, nanti dia akan mengcompile. Nah, di sini akan dites apa yang harus dia lakukan CRPA-nya. Oh, ternyata cuma satu blok diagramnya, yaitu menjalankan aplikasi Notepad. Dan di setting, di properti untuk close-nya never. Jadi setelah aplikasi Notepad-nya kebuka, nah udah selesai si robotnya tanpa menutup aplikasi Notepad-nya. Nah, ini udah kebuka, ya kan? Nah, seperti itu. Udah berhasil berarti untuk membukanya. Nah, selanjutnya apa? Kalau udah kebuka, kita bisa menuliskan kata-katanya, ya kan di sini? Nah, sekarang saya tutup lagi. Saya buatkan dulu blok diagramnya. Nah, ini blok diagram untuk menjalankan aplikasi Notepad. Nah, di dalam Notepad kita akan menuliskan. Nah, kita menuliskan di dalam do-nya. Di sini ada tanda plus, klik. Kalau untuk menuliskan menggunakan fungsi type into. Nah, seperti ini saya double klik. Nah, dia akan membuatkan tab into-nya. Nah, dia butuh indicate daerah mana yang mau dituliskan. Ini saya jalankan lagi. Nah, nanti daerahnya di sini nih. Nah, kita klik indicate. Nah, nanti muncul selection head-nya, ditunggu. Nah, ini udah muncul. Nah, di daerah mana? Nah, daerah sini. Bisa nggak di sini? Bisa nggak di sini? Ya bisa, cuma nanti error kan nggak bisa ditulis ini. Nah, nanti tulisnya dari sini. Saya klik. Nah, ini sebagai targetnya di sini. Kalau sudah dapat targetnya, confirm. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah targetnya sudah kita dapatkan, di bagian type di sini, yang tanda bintang ini, kita isikan kata-katanya. Nah, sebelum kita isikan, kita buat tanda kutip untuk diawali dan diakhiri. Jadi baru kita tuliskan, halo, misalkan. Nama saya Asep Arwan Sulaiman.
Selamat malam. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tes. Nah, ini saya kecilin, saya simpen. Sebelumnya saya tutup dulu ini. Kita tes, save, kemudian kita jalankan. Kita compile, kita lihat nih, si RPA ini bisa nggak dia membuka notepad, kemudian menuliskan kata-kata di dalam notepad. Nah, bentar, ini ada timeout biasanya. Ini kalau misalkan lama gini, dia error, biasanya timeout. Akan timeout. Kalau kita jalankan, ini bisa dilihat di sini outputnya nih. Timeout reach, main sequence-nya timeout. Nah, runtime exception error. Nah, ini kita jalankan lagi, kita coba. Nah, kalau kekurangannya seperti itu, sering terjadi error. Ini tergantung dari si memori ataupun si prosesor, karena laptop saya sendiri belum saya restart atau saya matikan untuk istirahat selama 3 hari. Nah, coba saya jalankan dulu ya. Jalankan lagi. Nah, ini jalan. Ya kan? Tuh, dia saya nggak mengetik tapi dia mengetik sendiri, ya kan? Selamat malam. Nah, selamat kita cek nih. Ada bugkah? Oh, harusnya selamat malam ya. Nah, bentar. Kita tutup lagi. Kita show coba ini. Activity is reference and element target property should be edited from object result. Oke. Saya coba jalankan lagi. Insyaallah ini aman lancar. Nah, ini dia nggak mau jalan ke sini nih. Bentar ya, kita lihat unlink dulu coba. Nah kan, hilang. Ini lagi compiling activity. Karena tadi saya mengecek unlink, memastikan semuanya terhubung. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu terputus linknya. Nah, ini dia lagi menjalankan menginisialisasi package-nya, loading, dan berikutnya ya bisa merunningkan. Oke, kita tunggu nih.
Nah, ini. Nah, kemudian dia menuliskan, nah saya tidak mengetik, ya kan? Selamat malam, alam. Ada yang hilang. Verify harusnya. Oke, nggak masalah lah. Oke, nanti kita cek sambil sering berjalannya waktu ya. Oke, nah selanjutnya ini kalau misalkan, aduh saya ketutup. Nah, selanjutnya kita coba nih mengklik file save. Nah, atau Ctrl S, ini muncul menu save as seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kita coba. Nah, ini bisa memverify kalau ada yang salah di sini, ada yang kurang ya. Nah, oke, kita coba untuk menambahkannya plus di bawahnya ini itu dengan menambahkan keyboard shortcut. Nah, double klik di sini, ya kan? Nah, nanti ada tanda panah untuk blok diagram berikutnya. Nah, di sini kita pilih Ctrl dan juga S. Nah, kemudian klik Add Shortcut Key. Nah, nanti akan muncul Ctrl S. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Ctrl S-nya. Kemudian kita coba nanti akan mengisikan isi nama filenya di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi bawahnya. Nah, ini juga sama nih, type into. Nah, oke, nah ada tanda panah lagi, type into, dipilih klik indicate. Nah, kita arahkan. Nah, ini ada keluar nih seleksi kita arahkan mau yang mana nih. Nah, di sini nih file in name-nya kita arahkan, klik. Nanti dia mendapatkan targetnya, ya kan? Kemudian klik confirm. Nah, kalau sudah, nah di sini nanti kita tuliskan nama filenya. Create new. Oke. Nah, di sini kita isikan tanda kutip buka tutupnya, kemudian notepad file, otomasi namanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ngapain? Nah, tambah lagi untuk mengklik button save. Nah, di sini kita tambahkan klik. Oke, double klik. Nah, muncul lagi tanda panah dan blok diagram klik. Nah, kita klik indicate-nya. Nah, di mana? Ya, di tombol save ini. Muncul dulu nanti seleksi helpernya. Nah, baru kita arahkan tombol save di sini. Kita klik, nanti dia akan membuat target, menandai di sini. Kemudian klik confirm. Nah, oke, sudah. Nah, didapatkan kan? Nah, tombolnya. Nah, selanjutnya kita coba nih. Nah, sebelumnya kita coba. Ini saya tutup. Oke. Nah, ini tuh ada errornya di sini nih. Activity is reference an element. Target properties should be edited from object repository. Unlink coba ya. Nah, kemudian kita simpan. Kita coba jalankan. Running. Kita lihat si RPA ini sesuai yang kita perintah. Mengklik si notepad, notepad terbuka, mengklik kata-kata di dalamnya, kemudian mengklik shortcut keyboard atau klik save, muncul menu save as, kemudian isi file name-nya, dan juga nanti klik tombol save. Selesai. Nah, ya kan? Nah, ini muncul kan?
muncul, klik namanya, nama filenya. Nah, ini otomatis bukan saya mengklik atau mengetik, klik tombol save. Seperti itu. Selesai. Nah, pengennya ini supaya ditutup nih kalau udah simpan selesai. Nah, ini tinggal kita ganti. Ini saya tutup, ya kan? Ini yang tadi disimpan itu di folder ini, desainnya, kemudian project 25. Nah, notepad file otomasi, ini filenya yang tadi disimpan nih. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, saya hapus dulu, delete. Oke, kemudian saya coba di set di sini. Oke, close-nya saya tutup always. Oke, atau if open by use aplikasi browser juga boleh, silahkan. Nah, saya tutup biar memastikan selalu ditutup seperti itu. Nah, ini tadi kata-katanya apa kepanjangan apa ya? Selamat malam. Nah, ini kita bisa rubah di sini untuk filenya. Ini bisa verify. Udah, kita coba aja dulu nih ya, kita simpan dulu ya. Kita coba nanti kebuka, kemudian nulis, disimpan, selesai, klik save, nanti tutup aplikasinya otomatis. Izin Pak, boleh tanya Pak. Boleh, silakan. Kalau lagi jalanin RPA-nya, kita boleh ngelakuin aktivitas kayak misalnya RPA-nya lagi typing, kita ngetik juga di keyboard, boleh nggak sih Pak? Boleh, cuma nanti keganggu, itu doang. Oh, oke siap Pak. Nah, ini kayak saya tadi keganggu ini, klik aja, jadi ada yang hilang selamat malamnya atau nggak lengkap gitu. Nah, kayak sekarang ini time out nih kayaknya. Karena setiap ada muncul perubahan, ini saya juga nggak tahu baru muncul sekarang nih, unlink show gini. Unlink dulu deh. Ini saya tutup, saya stop. Simpan, saya jalankan lagi. Nah, ini gak muncul unlinknya. Harusnya jalan, buka si RPA, buka si RPA, RPA-nya jalan, buka si notepad, kemudian nanti menjalankan aplikasi di notepad, di do-nya, running, untuk menuliskan kata-kata type this into. Time out lagi bentar. Harusnya sih nggak time out, apa karena saya sharing kali ya. Jadi lambat, bentar saya matiin. Oh, ini ada yang masuk, mohon maaf. Oke, saya matiin. Saya coba jalankan lagi. Nah, ini kebuka, jalan, mengetikkan. Oh, alam. Nah, ngebuka, ngeklik kata-katanya, nama filenya, klik save, selesai. Nah, aplikasinya menutup otomatis. Seperti itu.
Kalau close-nya always, otomatis tertutup. Oke, jadi itu untuk malam hari ini kita nyoba RPA dari Notepad. Nah, sebenarnya udah ada di slide-nya ini. Bisa dipelajari, bisa ada prosesnya dari awal. Ini buka project baru, kemudian klikkan name prosesnya sama location-nya, baru nanti diklik tombol create. Nah, nanti akan dibuatkan, ditunggu. Nanti kalau udah selesai seperti ini. Oke, workspace-nya sudah siap. Kemudian nanti diawali kita menggunakan tanda plus di sini untuk memilih use application. Double klik, nah nanti akan muncul blok diagramnya. Kemudian pastiin notepadnya kebuka, nanti diarahkan klik indicate-nya untuk notepad. Nah, harusnya seperti ini nih, ada gambar notepadnya. Ini saya hari ini nggak tahu ini gambar notepadnya seperti ini. Nah, makanya tadi sering ada error, nggak tahu kenapa. Oke, nanti saya cek dulu ya. Nah, harus seperti ini. Kemudian nanti tinggal dipilih areanya, notepadnya, kemudian dites nih. Nah, dites nanti jalankan notepadnya. Nah, untuk tes biasanya diawali never untuk memastikan aplikasi itu bisa kebuka. Kemudian coba untuk menuliskan kata-katanya dan menggunakan fungsi type into. Dan sebelumnya diklik indicate, kita arahkan target yang akan kita tuliskan. Kemudian juga kita tambahkan Ctrl S berupa save ataupun berupa shortcut dari keyboard. Ataupun bisa juga menggunakan klik save gitu. Klik file, kemudian klik save. Berarti kan ada 2 kali klik dong. Kemudian ada juga nanti kita arahkan menuliskan alamatnya. Bukan alamatnya, nama filenya di mana. Kemudian setelah itu kita mengklik tombol save. Nah, sama juga kita menggunakan indicate untuk kita arahkan tombol save di mana. Nah, kita tinggal tes hasilnya berjalan atau tidak sesuai yang kita inginkan. Dan ini bisa kita tambahkan baik sebelum atau sesudah dari RP yang kita buat. Nah, dengan cara ada tambah plus di sini. Kalau ini berarti kan di luar dari aplikasi Use Notepad. Kalau ini di dalamnya. Bisa sebelum dan juga sesudahnya. Atau di tengah-tengah juga bisa ada tanda plusnya. Seperti itu. Oke. Dan ini tugas untuk malam hari ini. Nah, tugasnya buat project sesuai pertemuan hari ini. Nah, yang tadi saya bilang, saya simpen. Nah, biasanya saya tadi set notepad otomasi. Nah, di sini banyak tuh yang udah kita set tadi hasilnya. Ini bisa kita klik kanan, kemudian compress to zip. Nah, file zip inilah nanti yang akan dikirimkan ke kampus untuk tugasnya malam hari ini, yaitu di pertemuan 9. Dan yang kedua, ada yang perlu dimodif bagaimana jika untuk merefresh filenya yang sudah disimpan dengan menggunakan RPA. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini kalau kita jalankan seperti ini. Ini karena sudah ada filenya sebelumnya. Nah, kalau ketik save, nanti dia akan muncul perlu di-refresh atau tidak. Nah, karena belum di-define, maka si RPA ini stop. Nah, dengan cara tidak diapa-apain karena proses itu tidak ada. Oke. Nah, ini nggak muncul karena timeout lagi kayaknya. Hmm. Ini sudah muncul ini nih. Unlink activity is referred. Harusnya enggak nih. Nah, bentar saya tutup dulu. Unlink. Kemudian saya stop. Kemudian saya coba jalankan lagi.
time out lagi. Bentar ya. Nih, nih. Hmm. Aduh, ambil ambil. Oke. Nah, bentar ya. Ini saya tutup dulu. Saya stop. Nah, saya coba kecilin dulu nih. Nah, ini jalan. Halo. Oke. Ada yang masih kurang. Nah, nanti kita cek lagi. Oke, nah ini muncul kayak gini nih. Nah, karena dia tutup selesainya, close-nya always. Nah, aslinya dia tidak merefresh itu datanya. Nah, jadi dipaksa untuk ditutup. Seperti itu. Nanti kalian tinggal ditambahkan caranya bagaimana untuk menambahkan refresh filenya. Kemudian nanti projectnya dikirimkan ke e-kampus yang sudah di zip. Nah, di pertemuan ke-9 ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan. Iya, silakan Mas Jikri. Izin bertanya Pak, itu Iya. kalau time out kira-kira gara-gara apa? Terus kalau yang type Hmm. intonya salah gara-gara apa kira-kira Pak? Itu sih. Tab intunya salah. Oh, tadi yang Salah. apa nggak lengkap Sesuai. ya. Nah, Oh, di sini kalau tab pintunya itu biasanya ada verify. Nah, biasa kalau salah itu untuk mengecek apakah sudah sesuai atau tidak yang kita tulis di sini nih. Nah, nah, di sini ada berupa outnya dan inputannya di mana biasanya ini hanya untuk single line. Click before typing, type by clipboard.
bentar. Expand target property. Windows selection, selektornya di sini input. Offset. Nah, ini timeoutnya nih. Nah, ini bisa kita isikan waktunya berapa. Default sih di sini tulisnya 30 defaultnya. Ini kalau yang saya tadi nulis itu yang verify-nya bisa kita cek expected text atau visually, ya kita coba yang ini ya, text change. Coba teksnya. Nah, ini untuk ini memastikan kata-katanya benar apa enggak. Nah, ini bisa kita coba jalankan. Nah, ini ada merah nih. Error berarti nih. Runtime argument text refer to an argument which in turn respond runtime argument verify execute. Bagian mana nih errornya? Coba kalau kita debug ya. Oh, ini unlink sih. Tadi yang error kan sini nih. Nah, pastiin. Hup, kita coba. Oke, sesuai kan? Nah, seperti itu. Oke, siap. Berarti dikasih itu ya Pak, verify ya? Iya. Terus kalau yang timeout, nah itu tadi delay-nya itu. Berarti itu kalau nggak jalan ntar 30 detik berarti time out sendiri gitu Pak? Default-nya 30 detik. Oh, siap. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini masuk ke timeout sini. Berarti tugasnya tinggal nambahin itu ya Pak? Yang pas lagi replace, klik yes gitu aja kan Pak? Iya, yang benar kan seperti apa gitu. Ya bisa klik yes, klik langsung dari replace filenya, terserah. Nah, kalau saya sih biasa simpelnya, kalau saya buka, nah, ya kan, kemudian muncul menu, kemudian saya simpan, misalkan namanya yang sama ini, simpan. Nah, klik yes, simpannya seperti itu. Nah, seperti Oke, siap Pak. monggo silakan yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian jangan lupa untuk absensi di kampus. Absensi bisa klik online di kampus atau isi kolom komentar ataupun klik absen di kampus.
Kalau misalkan tidak semuanya, tapi ikut Google Meet, nah nanti tinggal dicek aja dari Google Meet-nya, apakah ada tidak nama Mas atau Mbaknya di situ. Nah, seperti ini. Mulai dari atas. Oh, saya ikut. Ya, tinggal screen capture, nanti kirim ke Japli ke saya. Karena ini nanti saya rekam, saya upload di e-kampus di folder video pertemuan ke-9. Jangan lupa untuk tugasnya. Nah, tugasnya nanti paling lambat sebelum UAS, masih lama. UAS kemungkinan mungkin tahun depan. Kemudian jangan lupa kalau misalkan untuk UAS UAS-nya itu berkelompok disiapkan proyeknya. Seperti itu. Untuk minggu depan harusnya kita offline ada di kelas. Nah, saya sebelumnya minta maaf sebelum bisa kayak ke kampus. Jadi nanti minggu depan kita masih online. Insya Allah nanti kalau udah sembuh saya bisa ke kampus lagi. Oke, monggo silakan kalau ada mau ditanyakan. Izin Pak, boleh tanya lagi Pak? Iya, silakan. Itu kalau misalnya kena error timeout terus, solusinya kayak gimana ya Pak? Nah, solusinya biasanya saya klik unlink, unlink yang ada di sini nih di informasi propertiesnya. Kemudian coba jalankan. Nah, dipastikan ini outputnya nih, itu tidak ada error timeoutnya. Seperti itu. Oke siap, terima kasih Pak. Saya juga biasanya enggak, saya coba kemarin-kemarin entah kenapa sekarang Oh, karena berat Pak. nggak tahu juga. Ini sih programnya nggak berat, cuma karena gratisan kurang begitu powerful. Yang powerful tuh kalau yang berbayar. Nanti saya cari dalil juga ya. Kenapa timeout? Nah, sebelumnya sih nggak pernah terjadi itu. Ini timeoutnya. Coba kalau kita buat timeoutnya menjadi 60. Kita coba jalankan.
Mau ini kelamaan nih. Kita rubah coba dikit. Itu 60-nya 60 detik, Wak. Apa menit? Kayaknya detik. Nah, default 30 detik. Ya, detik. Nah, muncul cepat, ya, lebih cepat. Ini tadi, oh, ini kita buat auto aja nih. Nah, jadi defaultnya 30, tapi saya buat isinya 5 detik. Nah, langsung dia dapat timeoutnya reach. Coba lagi, nggak dapat main sequence-nya. Oke. Dua kali, ini 3 kali. Nah, ini error timeoutnya di sini. Kalau kita cek, coba kalau non. Terus sih baru muncul ini, sebelumnya nggak muncul, nggak tahu kenapa. Timeout langsung stop. Ini saya tutup. Ini kebuka.
Mhm. Oke, monggo silakan kalau ada mau ditanyakan ya. Saya sambil cari tahu. Ini kalau saya auto, apa yang terjadi? Hmm. Hmm. Salah. Dua salah. Hmm. Type activity expected. Oh, masih ada yang kesimpan datanya. Time out langsung. Oh, ini belum ketutup. Oke, nanti saya cek lagi ya. Ini juga kenapa nih sering time outan. Coba saya rubah break ke default timeoutnya.
Oke, tidak ada yang tanyakan. Nah, ini timeout lagi yang saya cari tahu nih kenapa sering timeout. Hilang lagi ya. Jadi objek yang pertama ini sering error, timeoutnya mati. Saya buat lagi yang baru. Kalau saya jalankan harusnya udah nggak ada timeout. Jalankan. Berarti di select ulang aja gitu ya, Pak? Iya, bisa. Oke, seperti itu. Soalnya juga tadi nggak tahu ada error pesan di sini unlink sama show. Activity-nya seperti ada yang tidak terhubung gitu. Kalau saya cek dari sini sih emang seperti ini, ya terhubung. Jadi antar satu activity dengan activity yang lain, nah, terutama yang di paling headernya yang atasnya ini kayak ada tuh unlink.
tadi sebelumnya ngikutin sini nih. Oke, seperti itu untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu malam. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silahkan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.